Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani Damayanti dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan mengulas isi novel sejarah dengan judul Neraka di Timur Jawa karya Dwi Arif Nugroho dan Gelar Awal Nugroho. Cerita berfokus pada pertempuran selama beberapa hari di kota Surabaya. Pertempuran berlangsung dari 10 November sampai 20 November 1945 antara pemuda dan pejuang Indonesia melawan tentara sekutu di bawah kepemimpinan Inggris. Pertempuran ini mencapai puncaknya pada tanggal 10 November yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sejak beberapa bulan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Belanda tiba di Pulau Jawa yang kedua kalinya untuk kembali mencoba menguasai Indonesia. Mereka bergabung dengan tentara Inggris yang ingin melucuti senjata peninggalan tentara Jepang. Hal tersebut menjadi suatu pertanda yang tidak baik bagi rakyat Indonesia dan memicu perjuangan kemerdekaan. Di dalam novel ini terdapat 3 tokoh utama, yaitu Abimanyu, Idrus, dan Tigor. Ketiganya memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Mereka dan pemuda Surabaya lain yang bertekad untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa dan negara manapun. Peristiwa dimulai dengan adanya konflik yang terjadi di Surabaya. Sebuah kalimat londong ngamuk yang mengacu pada tentara sekutu membuat Abimanyu dan sahabatnya keluar dari ruang peristirahatan menanyakan apa yang terjadi. "Londong ngamuk, bendera merah putih biru berkibar di Hotel Yamato," jawab seorang yang berada di sekitar rumah tersebut. Lekas Abimanyu dan sahabatnya bergegas menuju hotel yang dimaksud. Tibanya mereka di Hotel Yamato, mereka terkejut melihat masyarakat sudah berkumpul di gedung sambil membawa senjata tajam dan segelintir senjata api yang mereka lucuti dari tentara Jepang. Di sekitar lobi hotel sudah diawasi oleh tentara Belanda dan tentara Jepang. Dengan laras panjangnya, mereka siap menembak siapa saja yang mencoba menerobos masuk ke dalam lobi hotel. Dalam keadaan yang tidak kondusif, akhirnya datang seorang residen di Surabaya didampingi oleh 2 orang pemuda, yaitu Suripto dan Haryono, untuk melakukan perundingan dengan Mr. Polegman, seorang yang bertanggung jawab atas kericuhan yang terjadi. Di tengah-tengah perundingan, Mr. Polegman hendak membunuh Residen Sudirman, tetapi hal tersebut digagalkan oleh Suripto. Senjata itu berpindah tangan ke Suripto lalu tembaklah Mr. Polegman. Tentara Belanda yang menyaksikan hal tersebut marah. Suripto pun tertembak. Di dalam lobi terjadi tembak-menembak antar kedua belah pihak. Dari luar, masyarakat mendengar suara teriakan dan tembakan. Mereka akhirnya mencoba menerobos masuk ke dalam lobi hotel. Residen Sudirman digiring keluar oleh pendampingnya, yaitu Haryono, untuk diamankan. Pertikaian antara masyarakat Surabaya dan tentara sekutu tidak dapat dihindari. Dalam keadaan lobi yang penuh darah, masyarakat yang tersisa mengambil tangga untuk mencapai bendera tersebut. Di atas, bendera merah putih biru telah diturunkan lalu disobek warna birunya, dan yang hanya tersisa warna merah putih saja. Abimanyu melihat sahabatnya, yaitu Idrus, sedang berada pada salah satu titik gedung sedang mengibarkan bendera merah putih sambil menerikan kata merdeka. Kondisi di Surabaya yang tidak kondusif membuat pemimpin tertinggi Inggris, yaitu Mayor Jenderal Houghton, mengundang Soekarno dan Hatta untuk mengkondisifkan masyarakat Surabaya. Pada tanggal 9 November 1945, Soekarno dan beberapa perwakilan dari pemerintah pusat membuat perjanjian gencatan senjata yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara arek-arek Surabaya dan tentara sekutu. Tapi dengan adanya perjanjian tersebut membuat arek-arek Surabaya kecewa karena melihat pemimpin tertinggi mereka tidak menghendaki perjuangan bersenjata dan lebih memilih berdamai dengan serigala. Di sepanjang jalan dari gedung pertemuan, arek-arek Surabaya tidak henti-hentinya menghujat pemimpin Inggris.
konflik terus berlanjut. Pada tanggal 10 November 1945, pertempuran tidak dapat dihindari. Kapal-kapal perang telah menyiapkan meriamnya. Langit terbelah oleh pesawat tempur yang siap menjatuhkan bomnya. Bermodalkan bambu runcing, senjata tajam, dan segelintir senjata api, tidak menggoyahkan pasukan Surabaya untuk mundur. Pertempuran berlangsung sangat lama. Inggris telah berhasil menguasai 2/3 dari keseluruhan kota Surabaya. Di tengah-tengah pertempuran, Idrus tertembak oleh pihak lawan, membuat Abimanyu dan Tigor marah sampai ke pembuluh darah. Situasi yang begitu mencekam. Bangunan-bangunan mulai roboh, banyak mayat hewan ataupun manusia bergelimang di sepanjang sisi jalan. Suara dentuman peluru dan bom tidak henti-hentinya bergema. Suasana yang tidak layak untuk disaksikan, seperti neraka telah jatuh di tengah Surabaya. Namun hal tersebut tidak menandakan perjuangan berakhir begitu saja. Tigor yang bukan berasal dari kota tersebut rela mati di tanah Surabaya, serta ia mengajak pemuda lainnya untuk tetap bertahan di tengah medan pertempuran. Tetapi terdapat pihak yang tidak setuju dengan hal tersebut. Menurutnya, dengan jumlah amunisi yang sedikit dari pihak Surabaya, serta dengan jumlah persenjataan dan kekuatan militer dari tentara sekutu yang semakin hari semakin meningkat, ini dapat membuat pasukan Surabaya dapat menandingi kekuatan mereka. Akibat perselisihan tersebut, akhirnya arek-arek Surabaya terpecah menjadi dua kubu. Abimanyu dan segelintir relawan lainnya lebih memilih mengungsi ke kota Solo. Sedangkan Tigor dan pejuang Surabaya lainnya tetap bertahan di medan pertempuran berjuang melawan tentara sekutu. Minggu ketiga sejak sekutu menghujani kota Surabaya dengan meriam dan peluru, kini suara dentuman itu sudah tidak lagi terdengar. Tetapi kota Surabaya masih diselimuti oleh asap hitam yang pekat. Ratusan ribu korban jiwa berguguran hanya untuk mengusir beberapa ribu orang-orang Londo. Sang tokoh utama yaitu Abimanyu merasa rindu dengan keluarga dan sahabatnya yang masih berada di Surabaya. Ia tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan untuk memberikan perlindungan kepada pejuang Indonesia. Amanat dari novel ini yaitu pengorbanan dalam bentuk fisik saja tidak cukup. Mereka terus memikirkan cara yang lebih damai dan cerdas dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.